Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, untuk agar kita diberi keberkahan dalam pembelajaran, marilah kita membaca surat Al-Quran terlebih dahulu, yaitu surat An-Nas. Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bapak absen dulu ya. Baik, Pak. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nihil, Pak. Nihil. Berarti hadir semua ya. Iya, Pak. Iya. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tentang jual beli dan sewa menyewa. Sebelum kita ke pembelajaran, ada yang tahu nggak arti dari jual beli itu apa menurut bahasa ataupun menurut istilah? Ada yang tahu? Jual beli itu menurut saya, Pak, uang ditukar dengan barang, Pak. Oke, Ataupun ada. sebaliknya. Ada yang lain? Udah itu aja, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Jadi menurut bahasa jual beli berasalnya dari kata ba'a, yabi'u, bai'an. Yang artinya itu sesuatu yang ditukar atau tukar menukar gitu. Sedangkan menurut istilah, yaitu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat-syarat dan rukun. Jadi jual beli itu ada dasarnya dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu Allah menerangkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu dalam Al-Qur'annya. Terus dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani, yaitu afdolul kasabi amalar rojuli biyadihi wa kullu bai'in mabruri. Jadi pendapat yang paling utama dari seorang adalah hasil usaha sendiri dan jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu maksudnya yang baik, secara jujur dan tidak ada kebohongan ataupun riba gitu. Sampai pemahaman arti jual beli ada yang ditanyakan? Cukup, Pak, paham. Cukup ya. Nah, terus selanjutnya yaitu syarat dan rukun. Nih, hapus dulu. Syarat dan rukun jual beli. Dan rukun. Nah, syarat dan rukun. Yang pertama itu ada rukun. Apa aja sih rukun itu? Dalam jual beli ada yang tahu? Ada barang, Pak.
ada barang ya salah satunya. Terus apalagi? Nah, Ada akadnya Pak. ada akad ya benar. Tapi sebelum ke sana itu pasti ada penjual ya. Ya Oh, benar. Nah, ada penjual terlebih dahulu. Kalau nggak ada yang jual, siapa yang mau itu? Membeli ada Pak ya. Nah, yang kedua yaitu pembeli. Nah, terus yang ketiga ada barang. Barang yang akan dibeli atau akan ditukar. Terus ada uang atau alat pembayaran yang sah di negaranya masing-masing. Kalau sekarang itu makanya uang Indonesia itu. Terus ada lafal atau ada ijab kabul dalam jual beli. Nah, jadi ini rukun-rukunnya ada 5 ini semua. Nah, jadi yang pertama itu ada penjual, terus ada pembeli, terus ada barang yang akan dibeli atau yang akan ditukar dengan uang, terus ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang. Terus yang kelima itu ada lafal ijab kabul, yaitu sebagai bukti dan akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Nah, terus yang kedua itu habis rukun kita ke syaratnya, syarat jual belinya. Atau syarat barang yang akan dijual. Barangnya bagaimana sih yang harus yang sah untuk dijual itu? Nah, yang pertama itu barangnya itu harus suci, bukan barang najis. Jadi kalau alkohol ataupun barang-barang yang memabukkan itu suatu barang yang najis, tidak boleh diperjualbelikan. Terus yang kedua itu barangnya bermanfaat, baik bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Terus yang ketiga itu barang itu milik sendiri, bukan punya orang lain. Maksudnya punya orang lain itu bukan dapat nyuri ya, barang milik sendiri. Nah, ataupun milik orang lain tidak apa-apa, tapi asalkan orangnya itu menitipkan kepada kita untuk dijualkan gitu, nggak apa-apa. Terus yang keempat itu barang yang didapat itu diserah terimakan ke pemiliknya. Yang keempat. Terus yang kelima itu barang itu dapat diketahui jenisnya, jenis apa barangnya, terus ukurannya dan sifat kadarnya. Nah, jadi itu syarat-syarat barangnya. Ada yang ditanyakan dari syarat-syarat barangnya ini? Masalah itu Pak, syarat yang pertama itu suci bukan najis. Nah itu syarat dalam jual beli ya. Iya Pak. Ketika kok Pak, ketika dalam jual beli itu harus suci. Nah itu gimana kalau orang yang jual itu seperti barang yang najis seperti tai kambing atau gimana, itu gimana Pak? Jual pupuk Ya. maksudnya. Jual pupuk Nah. nah itu Kita arahkan ke sini. bermanfaat Pak yang maksudnya. Bermanfaat atau tidak? Ya bermanfaat Mudarat Pak. atau tidak? Bermanfaat ya. Ya. Kalau tai kambing ataupun tai ayam itu kan bisa dijadikan suatu barang yang bermanfaat gitu buat Ya, pupuk. pupuk. Nah, itu kan tidak mudarat gitu, banyak manfaatnya. Hmm. Kalau najisnya ini dari sifatnya, terus dia itu dikonsumsi secara najisnya, dikonsumsi dengan manusia, nah itu tidak boleh. Jadi Seperti alkohol itu kan najis, kayak minum-minuman itu. ya khamar tuh ya. Khomer, nah, jadi tidak boleh. Paham ya? Dari syarat barang-barangnya. Hamba. Terus kita lanjut ke syarat penjual dan pembeli nih. Untuk perlu diperhatikan syarat penjual dan pembelinya. Dan pembeli. Yang pertama yaitu harus berakal sehat. Maksudnya tidak gila ataupun konslet lah otaknya. Tahu apa itu uang dan tahu apa itu barang ya. Ya Pak. Jadi sehat, berakal sehat. Terus yang kedua yaitu atas kemauan sendiri nih.
tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi ketika ada orang yang menjual barang, itu harus kemauan dirinya sendiri, bukan karena paksaan orang lain gitu. Terus sudah dewasa, artinya sudah balik ya. Artinya akad jual beli dilakukan oleh anak-anak, jual beli itu tidak sah. Nah, terkecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana, kayak anak-anak beli es, beli jajan, beli permen, nah itu dibolehkan. Kalau nyampenya anak-anak beli tanah segala macam, barang-barang yang sekiranya barang-barang gede itu dan bernilai berharga banget, itu tidak sah. Karena anak-anak tidak tahu apa-apa. Ya. Terus yang keempat, keadaan penjual dan pembeli itu tidak pemboros terhadap harta. Karena keadaan mereka yang demikian, hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya. Terus ada jual beli yang dilarang nih. Apa aja sih jual beli yang dilarang? Kayak jual beli yang tidak sah itu antara lain yaitu jual beli harga yang di atasnya atau di bawah harga pasaran. Oh iya Pak. Nah, dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Contohnya gini, misalkan Ade nih pagi-pagi mau ke pasar. Nah, terus si Nopri ini melihat Ade mau ke pasar. Nah, dia beli barang Ade itu di jalan gitu dengan harga yang tidak sama dengan harga pasar. Nah, itu tidak boleh. Dan ada hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu la tatalaqur rukbana. Jadi janganlah kamu menghadang orang yang berangkat ke pasar. Terus yang kedua yaitu membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang. Jadi misalkan Ade sedang menawar barang nih di pasar. Misalkan lagi beli sepatu, nawar barang. Nah, ketika Ade sedang menawar, si Nopri ini datang dan menawar harga sepatu itu, terus langsung diambillah sama Nopri ini. Jadi Ade itu nggak mendapatkan sepatu itu. Nah, itu tidak boleh. Terus ada itu juga jual beli alat maksiat untuk kemaksiatan, itu tidak boleh. Terus jual beli dengan cara menipu, nah itu tidak boleh. Jual beli itu harus jujur. Kalau misalkan kita gini, banyak penjual itu ketika dia menjual barangnya, dia bawa-bawa modal. Nah misalkan penjual ini nggak bisa segini Pak, karena saya modalnya segini. Nah itu mengatakan modalnya itu harus jujur. Kalau dia bohong mengatakan modalnya, itu tidak sah jual belinya. Oh iya. Harus Jujur Pak ya. jujur. Nah terus jual beli yang dilarang atau tidak sah itu jual beli sepeda binatang. Terus jual beli menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Iya. Misalnya sapi yang sedang hamil, terus anaknya yang lagi dikandung sapi itu udah dibeli orang lain, itu tidak boleh. Terus menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya, itu nggak boleh ya. Sampai keterangan jual beli ini ada yang ditanyakan, silakan. Siapa izin bertanya Pak? Ya, Nopriadi. Yang tadi Pak yang sperma binatang. Itu kalau misalkan mantri sapi itu gimana Pak? Kan dia jual sperma binatang. Mantri sapi. Dia dikawinkan apa spermanya yang di itu? Nggak tahu sih Pak kalau sistemnya, pokoknya katanya sih kawin suntik gitu. Kawin suntik. Ya tadi itu dijelaskan tadi itu berarti tidak boleh. Karena itu sama aja menjual sesuatu barang yang enggak. Kalau sperma itu enggak najis ya, yang istilahnya agak menjijikan gitu. Terus juga itu kan tidak bisa perjualbelikan, karena juga mendapatkannya itu bukan dari sebuah pembuatan kita sendiri, tapi dari hewan itu. Kecuali kita mengawinkan binatang kita, misalkan kita punya sapi jantan, nah dikawinkanlah dengan
sapi betinnya yang ade. Nanti kalau hamil bagi 2 anaknya, nah itu nggak apa-apa. Sampai sini paham belum? Paham, Pak. Paham Pak? Nah, paham ya. Terus selanjutnya yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa itu dalam bahasa Arab yaitu ajri. Dalam bahasa Arabnya ajaro. Terus yajiru ijron, ijaro, yang berarti itu membalas atau mengupah dan menyewakan. Nah, menurut hukum istilah sewa menyewa itu diartikan juga sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi sewa menyewa itu dalam istilah yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda. Dalam hal ini bendanya itu tidak berkurang sama sekali gitu. Dengan perkataan lain, dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaatnya. Nah, dari benda yang disewakan tersebut dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti sawah. Terus yang berpindah hanyalah manfaat dari sawah itu, bukan kepemilikan dari sawah tersebut. Nah, jadi sewa menyewa itu kayak seperti ade menyewa mobil. Itu dikembalikannya juga harus utuh, nggak boleh nggak ada bannya satu, misalkan spionnya nggak ada. Nah, kalau sewa menyewa itu cuman itu ya. Jadi baliknya lagi ke sana. Ya, barang-barang yang haram disewa itu ya seperti sesuatu barang yang sudah diharamkan dalam syariat agama. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Udah ya. Coba Bapak tanya kepada Ade nih. Ada berapa rukun dalam jual beli? Ada 4 Pak ya? Rukunnya? Rukunnya? Ya. Saya sebutin saja Pak ya. Ya. Ada penjual, Terus? ada pembeli, Terus? ada barang, ada uang sebagai alat tukar menukar dan ijab kabul. Nah, Ya, bagus. Berarti merhatikan ada ya. iya dong Pak. Ya, sip, bagus sekali itu. Terus apa aja nih barang-barang yang dilarang dalam jual beli? Siapa ini Pak? Dua-duanya yo, yang cepat. L duluan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, kurang merhatikan berarti ya. Gimana Pak tadi? Barang-barang yang Barang-barang yang dilarang. dilarang untuk dijual. Nah, Oh, najis, Pak. barang yang najis ya. Contohnya seperti Sperma binatang. Bukan nih. minum-minuman keras. Nah, itu dilarang ya. Jual daging babi termasuk Pak ya? Nah, termasuk karena itu barangnya juga haram. Haram ya. Mm. Terus ada nih jual beli yang harganya jual beli yang sah tapi dilarang. Contohnya apa? Ngambil keuntungan banyak mungkin Pak. Nah, ya. Jadi ngambil keuntungan banyak itu sah tapi dilarang. Kalau bisa ya jangan, karena memeras pembeli. Tapi ya sah-sah aja, misalkan kita modalnya 40.000, kita jual nyampe 200.000, jadi keuntungannya itu 160.000, bahkan 3 kali lipatnya dari modal, itu nggak apa-apa. Tapi ya janganlah, karena kita juga tidak bisa memeras pembeli gitu. Tapi bagaimana Pak kalau meninjau hal tersebut? Misalkan gini, seseorang dari Papua beli sepatu Pro ATT dari Jakarta, harga 50.000. Ya. Nah, habis itu dijual di Papua, mengambil untung 150.000 atau 100.000 sampai 150.000. Itu gimana Pak? Kan karena jauh gitu. Nah, kalau itu beda lagi. Nah, kita kan harus menghitung modal. Contohnya gini, modal itu bukan hanya barang tersebut aja, Ya. tapi juga transportasi dari membeli barangnya itu juga harus dihitung. Contohnya nih, kita beli barang misalkan baju 1 lusin di pasar, misalkan di Bambu Kuning. Nah, jadi
harga baju ini satu lusin misalkan 600.000, 500.000 lah ya, itu 500.000. Nah terus bensin atau bensin mobil ini kita ngisinya kita menghabiskan bensin itu nyampe 100.000 gitu bolak-balik ke Bandar Lampung itu. Berarti bulatannya modalnya itu berarti 600.000. Ya. Nah, berarti gitu ya cara menghitung modal itu. Bukan menghitung jumlah atau harga barangnya tersebut aja. Jadi kita harus juga menghitung seberapa banyak transportasi kita dan tenaga kita juga. Jadi gitu. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, baik, nanti besok minggu depan Bapak kasih tugas nih. Kalian cari itu barang-barang, bisa gini aja. Kalian diibaratkan penjual gitu. Jadi kalian nanti mencatat barang-barang, misalkan barang-barang jualannya itu nanti seberapa banyak kalian mengambil untungnya. Nah, Oh, iya, Pak. ya, paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke, baik. Mungkin itu saja pertemuan pada minggu ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak